Seperti yang diberitakan di laman berita Zona Jakarta yang mana, Prancis rupanya punya maksud terselubung di balik kesepakatan 42 unit Rafale dengan Indonesia. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, itu update pertahanan. Anda boleh pergi ke channel update pertahanan, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada update pertahanan. Jangan lupa guys, sangat bagus. Ia banyak mengetengahkan tentang cerita dan alutsista yang ada di Indonesia. So, tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu katanya adalah bocor ke media Indonesia, niat terselubung Perancis di balik penjualan 42 unit Rafale. Oh, ada pula niat terselubung guys. Apa pula niat terselubung dan apa pula ceritanya guys? Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Breaking news, update pertahanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami Tonton isi sehingga beritanya. habis ya. Dilansir dari laman berita CNBC Indonesia, perusahaan pembuat Rafale, Dassault Aviation resmi mengumumkan akuisisi jet tempurnya oleh Indonesia pada 10 Februari lalu. Sebagaimana yang dilansir dari Dassault Aviation menyebutkan bahwa Indonesia akan mengakuisis 42 pesawat Rafale. Ya, semua kita tahu guys, Indonesia memborong 42 jet tempur Rafale dengan Perancis. Meski begitu, jalan pahit sempat dilalui Indonesia dalam prosesnya untuk berhasil akuisisi Rafale. Oh, ada jalan pahit juga ya, sepanjang untuk pembelian jet tempur ini. Namun siapa sangka, seperti yang diberitakan di laman berita Zona Jakarta yang mana, Prancis rupanya punya maksud terselubung di balik kesepakatan 42 unit Rafale dengan Indonesia. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Mari kita... Ada udang di balik batu juga. Tapi kalau ada udang di balik batu yang baik, tak apalah Jangan ada udang di sebalik batu yang tak baik. Janganlah kita menjual sesuatu perkara ataupun membuat baik kepada suatu benda tu ada maksud yang tersirat. Okey, kita sambung semula guys. Apakah niat dia ya di sebalik penjualan 42 unit jet tempur tersebut? Kupas berita ini lebih lanjut. Ya. Sebelumnya, Military Watch Magazine sempat mengabarkan bahwa Indonesia tidak cocok untuk miliki geharnya Rafale. Pengenalan pesawat tempur Prancis selanjutnya akan membutuhkan perombakan total infrastruktur dan peralatan Indonesia, tulis Military Watch Magazine dalam laporannya. Menurut pihaknya, infrastruktur yang ada di Indonesia masih belum siap untuk terima kedatangan jet tempur Rafale. Oh, maksudnya infrastruktur yang ada di Indonesia tu belum siap lagi untuk menerima jet tempur Rafale ni. Tetapi belum siap tak apalah, sesuai juga. Bila dah siap nanti dah boleh gunakan. Bukannya lama pun nak buat benda tu kan, untuk membina suatu infrastruktur untuk jet tempur ni. Sekejap saja Indonesia boleh kan, betul tak guys? Alhasil, Indonesia akan merogoh kocek lebih banyak untuk membangun infrastruktur guna memfasilitasi jet tempur. Yalah, memanglah kita nak buat sesuatu benda tu memang keluarkan duit sikit lah kan. Takkanlah benda ada percuma, betul tak guys? Ini. Tak ada Untungnya pada gratis. saat itu publik tidak buru-buru menilai, karena memang komunikasi antara Indonesia dan Perancis baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Terbukti pada beberapa minggu yang lalu, Dassault Aviation resmi umumkan kabar akan diboyongnya 42 unit Rafale ke Indonesia. Jumlah tersebut melebihi perkiraan TNI Angkatan Udara sebelumnya yang hanya 36 unit. Oh, asalnya 36 unit, tetapi Indonesia membeli 42 unit. Bermakna lebih lagi 6 lah. Minta 36 dapat 42. Wah, sangat untung macam ni guys. Soal Rafale, CIO Dassault Maknanya budget Aviation, ada. Eric Trappier juga berharap bahwa industri Indonesia akan mendapat keuntungan atas kerjasama ini.
Industri Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tetapi juga di semua bidang kerja sama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engine dan Thales, tulis Dassault Aviation. Bahkan Eric Trappier sendiri merasa terhormat barang dagangannya laku terjual 42 unit oleh Indonesia. Ya, siapa yang tidak happy, siapa yang tidak rasa gembira guys, Anda kata kalau kita meniaga, kita dapat lariskan jualan kita, pasti rasa happy, pasti rasa seronok. Samalah dengan dia dapat jual, jual jet guys, satu jet je bukan harga yang murah. Satu jet saja harga dia ratus juta tau. Bukannya harga 1 juta, 2 juta. Ratus juta harga dia satu jet tempur ni. Bukan macam jual pisang goreng. 1.50 sen. Dia jet. Kehormatan besar bagi Dassault Aviation untuk melihat Rafale bergabung dengan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara yang sangat bergengsi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Indonesia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kami, lanjut Dassault Aviation. Ya, dia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia kerana mempercayai iaitu Dassault Rafale. Rafale ke apa saya pun nak sebut banyak. Rafale, Rafale. Mana satu betul sebut. Jadi nama sama je guys. Bedal saja. Namun di balik kata-kata manis pihak Dassault Aviation, ternyata mereka memiliki rencana di baliknya. Ada rencananya pula. Media Australia menyebut bahwa kesepakatan Rafale ini merupakan kemenangan tersendiri bagi Perancis. Yalah, dah jual laku keras, laku manis. Kemenangan lah, laku manis. Nak cakap apa? Ada niat apa pula kan? Dilansir dari Australian Defence, Madeleine Wild, Associate Defence Analyst di perusahaan data dan analitik Global Data, mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan sebuah kemenangan penting bagi industri pertahanan Perancis. Kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Rafale ini juga disebutnya sebagai peluang untuk bekerja sama dengan pemain utama lainnya di kawasan Indo-Pasifik yang akan memposisikan ulang Perancis dan perusahaan pertahanannya sebagai pesaing utama di pasar Asia Tenggara, tulisnya. Apa makna di situ? Maksudnya tadi, apabila Perancis dapat menjual 42 unit Dassault Rafale dengan Indonesia ni, maknanya peluang untuk Perancis masuk ke iaitu Indo-Pasifik tu lebih cerah lagi dan lebih banyak lagi yang dia akan boleh jual lagi nanti di ASEAN. Maknanya Indonesia adalah negara yang pertama. Lepas tu dia boleh pergi ke negara-negara lain. Maknanya Indonesia tu seperti membuka satu ruang pintu lah untuk mereka. Begitulah maksudnya. Rasanya itu bukan niat diselubung, apa orang kata, niat buruk. Tak, itulah namanya strategi marketing. Kita bila buat marketing, takkan kita duduk dalam kampung kita mesti akan cuba untuk pasarkan ke negeri-negeri lain. Lepas ke negeri-negeri lain, kita pergi ke luar negara kan. Itu strategi marketing. Ternyata diam-diam Perancis memiliki maksud terselubung, kesepakatannya dengan Indonesia sebagai pintu untuk masuk pasar jet tempur di negara Indo-Pasifik lainnya. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis, Florent Parly, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CIO Dassault Aviation, Eric Trappier, dan Wakil Marsekal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia. Itu yang dimaksudkannya tadi guys. Rasanya itu bukan niat yang tidak baik. Itu adalah strategi marketing, orang panggil lah. Orang putih panggil lah. Kalau orang Jawa panggil, boleh tulis di bawah komentar apa guys. Kalau orang Melayu cakap, cara-cara pemasaran, teknik pemasaran. Menandatangani kontrak akuisisi oleh Indonesia atas 42 pesawat Rafale generasi terbaru pada upacara yang diadakan hari ini di Jakarta, tulis Dassault Aviation. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada update pertahanan guys. So, anda jangan lupa pergi ke update pertahanan dan klik butang subscribe-nya guys. Dan tajuk yang kita reactionkan hari ini adalah bocor ke media Indonesia, niat terselubung Perancis di balik penjualan 42 unit Rafale. Kali ini ulasan saya agak panjang sikit guys. Anda boleh dengar ke tak ni guys? Kalau tak boleh dengar, tak apa. Kalau boleh dengar, mari kita mulakannya. So, katanya di sini, Indonesia akuisisi jet tempur Rafale
iaitu pada 10 Februari lalu dan sebagaimana yang dilansir itu doser Respiration, Indonesia akan membeli 42 unit Rafale tersebut, dan kita tahu dan sudah heboh pun di seluruh Asia Tenggara dan sudah heboh pun di seluruh dunia, termasuk juga Malaysia sudah mengetahui Indonesia akan membeli 42 unit jet tempur Rafale. Dan dengan kata Amerika Syarikat juga menawarkan 36 apa guys? 36 unit iaitu F-15EX juga kepada Indonesia. Wow. Ush. Ngeri-ngeri sedap saya dengar guys. So begitulah yang sebenarnya dan itulah hakikatnya guys. So meski begitu Indonesia sempat lalui jalan pahit untuk mendapatkan Dassault Rafale tersebut. Oh, ada juga jalan pahitnya. Orang kata jalan yang lurus pasti ada bengkok-bengkok juga. Itulah jalan pahitnya. Rupanya Perancis ada niat terselubung di sebalik kesepakatan 42 unit Rafale dengan Indonesia itu. Itulah yang dimasukkan tadi. Rupanya ada niat yang terselubung di sebalik jualan 42 unit tersebut guys. Tetapi menurutnya infrastruktur Indonesia masih tidak sesuai untuk menerima jet tempur Dassault Rafale. Yang saya katakan tadi memanglah benda baru, kita pasti akan buat satu tempat yang sesuai lah nanti. Bukannya sekarang, takkan kita benda belum sampai kita dah nak buat siap-siap kan. Bila benda tu dah sampai nanti, kita dah siapkanlah tempat dia. Contoh kita nak tidur, kita siapkanlah katil, takkan kita baring di lantai. Itu yang dimaksudkan oleh saya kan. Dan begitu juga dengan Indonesia. Bila pesawat tersebut sudah sampai nanti, mereka akan siapkanlah tempat yang sesuai untuk Dassault Rafale tersebut. Dan di situ juga katanya Indonesia perlu mengeluarkan modal yang tinggi untuk fasilitasi Rafale tersebut. Guys, anda nak tidur, anda perlu beli apa guys? Saya nak tanya. Pasti anda nak kena beli bantal, katil ataupun tilam kan? Begitulah juga dengan kalau kita untuk membeli satu pesawat yang baru, kita pasti akan membuat satu tempat fasilitasi untuk pesawat tersebut dan pasti mengeluarkan duit, gunakan duit. Takkanlah nak guna daun pisang, takkan guna daun kan. Tak ada benda gratis guys dalam dunia ni guys. Masuk tandas pun kena bayar 3%, 5% tau. Tak ada benda gratis. Sebenarnya TNI memerlukan 36 unit saja, tetapi Indonesia memborong 42 unit jet tempur Rafale. Minta 36, dapat 42. Sonok guys jadi rakyat Indonesia ni. Minta 36, dapat 42. Macam contohlah saya minta beli handphone Samsung, tiba-tiba bapa saya beli iPhone 13. Suka tak guys? Mesti suka guys. Minta yang murah, minta yang sikit, dapat banyak. Itu yang kehebatan Indonesia ni untuk TNI Angkatan Udara mereka. So di situ juga keuntungan yang Indonesia dapat dari membeli Rafale ini bukan saja dari sektor penerbangan saja, malahan dari sektor yang lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda kuasai oleh Dassault dan dimeterainya. Bukan saja setakat dia dapat daripada penerbangan guys, sektor yang lain pun akan dapat keuntungan daripada pembelian jet tersebut. Merupakan penghormatan besar Perancis pada Indonesia kerana harapannya Rafale dapat bergabung dengan TNI Angkatan Udara Indonesia. Betul guys, memang satu penghormatan yang besar lah kerana Perancis dapat buat hubungan baik dengan TNI Angkatan Udara Indonesia. Dan di situ lagi. Namun di balik kata-kata manis, mereka memiliki rencana di sebaliknya. Media Australia menyebut bahawa kesepakatan Rafale ini merupakan kemenangan tersendiri bagi Perancis. Ada kemenangan pula. Betul lah, kita dapat jual benda yang banyak pada negara lain, kita dapat jualan kita dengan laris manis. Itu salah satu kemenangan lah. Kalau tak laku tu kekalahan. Ni laku kan, laku keras. Kemenangan lah tu tersebut merupakan kemenangan penting untuk industri kemenangan Perancis katanya. Bagi Perancis nanti ini adalah titik permulaan Perancis kembangkan iaitu perusahaan pertahanannya ke kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara. Itu yang saya katakan di dalam reaction saya tadi. Walaupun Indonesia adalah salah satu pintu untuk dia masuk ke Indo-Pasifik dan Asia Tenggara, itu adalah strategi marketing guys. Siapa-siapa meniaga pasti bermula daripada kampungnya, negerinya dan akan cuba untuk keluar daripada negara untuk mengeksport barang tersebut. Itu adalah strategi marketing. Bak kata orang Melayu, itu adalah teknik menjual, teknik jualan. Dan kalau kata orang Jawa kan, saya tak pandai. Anda boleh komen di bawah. So, ternyata itulah tujuannya untuk menembusi pasaran Indo-Pasifik lainnya. Tak apa guys, benda yang baik.
Tak perlu kita komen apa, tak perlu kita cakap yang buruk. Itu adalah teknik pemasaran saja. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta orang tua anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.